Loh, saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan nggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi nggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu. Gus, saya mau bikin Jumatan, tapi orangnya kayaknya 40. Orangnya paling 10 Gus, kalau nggak 20. Tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya tuh gini Mas Ebul, kan ada perumahan elit, pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket, ada masjidnya. Nah, yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang elit ini hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut. Cara Gusipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulya, buka pintu ora gelem. Iku kudu ikut. Wah, akhirnya dia bilang, nanti Gus setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya, pira-pira Islam kota gelem Jumatan, sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas, karangan seorang Habib itu kitab Tazkirun Nas. Cari di I'anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i, mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i, kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saiki kumpul sewulah kaya ngene kira mesti ana waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, mau jalur-jalur itu. Nah, itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik, paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dimami orang yang semuanya menerima. Lha iku ape pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gusipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Ayo polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam cara milih saya rokok. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita. Nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Sayyid Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum. Yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso aja kecangkeman temen-temen ngaji ku ya angel. Paham ya, terus taklid ba'dal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin tuh Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaumar rosdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali.
Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur Sampas itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawal napa wujuhakum Satral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibul. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter, berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madep mana coba? Mesle kan? Lah ya kan, misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah, terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan, mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai ngene betul. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya salat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduun kabeh. Iku jek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat seputi ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku. Ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku. Yo ditunggoni mudin yo mlaku. Ditunggoni kiai proposal yo mlaku. Ditunggoni kiai sertifikasi yo. Nah, itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk teman-teman mboten purun. Rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadzadin tetap matinun. Yang jatuh paling seorang bukan hadzadin. Mulane kalau kiai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Kiai tenanan goblok-gobloke kiai. Pak saged Pak. Lho inal huda wala apa tenanan. Wae mulang ya mulang. Wae mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen minterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya Pak Anjet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini prestasine kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku, makanya agar sekali gak ikhlas wis gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu kuat. Nggih ngoten niki cara kula niku pertanyaan sing dimun disimpen wonten terserah jenengan tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Nek kakean wau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Nggih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pun nggih. Ada pertanyaan? Sudah dikunci oleh Gus Bahak tadi. Jadi yang banyak tanya harap hati-hati. Tapi monggo tetap ada yang mungkin mau tanya, monggo satu. Oh itu yang di pojok juga. Oh satu aja. Itu panitia Pak. Monggo diparingi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nun sewu niki kula perwakilan saking ingkang juhala. Niku kan sampun disanjangi menawi tanglet niku berarti jahilun. Kenapa kok saya tetap berani untuk bertanya? Karena ada ungkapan idza zuharatil bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Berarti mukhalafahnya falyudhiril jahil jahlahu. Ngoten. Terus saya menampakkan kebodohan saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena bisa berbicara langsung tanglet datang Gus Baha. Yang saya tanyakan adalah tadi ada penjelasan bahwa al-ami la yaltazimu madhaban muayyanan, bahwa orang awam itu tidak wajib mulazamah menetapi satu madhab. Kemudian tadi juga sempat dicontohkan seperti Imam Syafi'i al-lamis wal malmus niku membatalkan wudu, sedangkan yang di tawaf itu tidak batal. Ini yang sering terjadi itu adalah kadang kami sebagai suami-suami itu tidak sengaja menyentuh istri. Kemudian istri kita itu wudu mana? Nah, niki apakah dalam hal ini untuk intikal madhab kepada Imam Malik sudah bisa atau belum? Terima kasih ngoten mawon saeng kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge so? Mas Fauzi. Ahmad Fauzi. Niki alumni niki. Orang bahagia. Ini tak jawab sampai jam 3 pagi. Itu kalau niatnya Mas Fauzi itu niat baik, ya tak kasih rukhsah nggak apa-apa. Kalau niatnya baik, tapi kayaknya enggak baik niat. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang nggak sombong, pamer yang bahwa saya ini pamer yang halal. Ben Pak D Idris bangga lah, dia ponakan alim. Saya tuh sering ketemu santri Anwar itu gak ngetokno alime, tak takoki. Kenapa kira ngetokno alimmu? Tawaduk Gus. Ya sakake Mbah Mun, mau kabeh murid ngaku goblok koyo kiai ini ra sukses saya. Dadi ngaku alim ku ben Mbah Mun bangga di murid alim. Ben ngaku alim bangga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat sing alim. Dadi riyen tak teng Quran falam mata bayyana lahu ya mesti qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in. Bar diulang pangeran muni la a'lam Gusti. Yo gak ngergani sing mulang. Dong yo. Jadi ngaku ngalim ora mesti sombong, mesti diulang pangeran iklam, ya kaya muni a'la. Diulang muni iklam. Ngapunten Gusti kula nu tiyang bodho. Lah sesuk ditakoki, kowe roh gak Muhammad kekasihku? Duka Gusti, kula tiyang bodho. Ribet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan jenengan. Kenapa hanya orang awam yang wajib iltizamul, tidak wajib iltizamul madzhab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim itu tahu kepastian proporsional hukum. Misalnya gini, tak beri contoh ya. Sapa kang Fauzi rungokno tenan, awas kan ora paham. Tak warai dadi mujtahid mutlak. Mau contone tok tapi niru kitab-kitab. Mboten kura sing mujtahid mutlak tapi niru kitab-kitab. Aula mastumun nisa. Itu pikiran Imam Syafi'i itu naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i. Saya punya kitab Al-Um, saya punya kitab Musnadus Syafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah ngendikan awla mastumun nisa dari mula masah bilyat bidalili naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Jadi kalau baju sudah kamu pegang wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu batal. Sehingga beliau berpikiran kata lamsu di situ maknanya bukan jima tapi benar-benar megang. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang benar adat NU. Maksudnya benar adat NU gini. Yang dikatakan mahram itu perempuan yang haram kamu nikah. Berarti megang ibu tidak batal, megang keponakan tidak batal karena haram kamu nikah. Lah istri itu orang yang halal kamu nikah. Berarti kategorinya ajnabiyah. Orang lain, makanya megang istri itu batal. Nah, itu rodok bener Fauzi, rodok bener.
Dadi takoke sampean kemungkinane loro. Isin-isine Mbak Idris. Wong ngono kok ora roh. Paham nggih? Utawa mbagakno Mbak Idris cek tawadhuke, roh kok mbok ora roh. Jadi ini kemungkinannya dua. Nggak tahu saya nanti Gus Sama nafsirkan yang mana. Nah, bagi Ibnu Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib mengikuti pikirannya sendiri? Ibnu Abbas nanti ngendikan Inna wa ta'ala hayyun. Allah itu zat yang pemalu. Sehingga tidak pernah menyebutkan kata jima atau hubungan intim karena itu saru, kasar. Buktinya ini yang punya pikiran awal amas tumunisa jima itu kan Ibnu Abbas.